Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @WahyuArianTN. Sebuah kisah yang berjudul Setelah Anakku Meninggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kejadian itu membuat orang-orang di sana, khususnya Pak Dula dan Ngatina, merasa mendapatkan sebuah pesan dan teka-teki. Mas Sutono, Mas Joko, ayo kita ke rumah petinggi. Jenengan juga Bu Ngatina, tambah Pak Dula. Setelah memastikan semuanya akan aman, Pak Dula dengan Suntono, Joko, dan Ngatina pun langsung menuju rumah petinggi desa Gelagah untuk menyampaikan apa yang baru saja terjadi pada Anwar dan menyampaikan rencana yang akan dilakukannya setelah ini. Beruntung, karena waktu sudah hampir sore, petinggi sudah berada di rumahnya. Pak, Assalamualaikum, seru Suntono. Gak lama petinggi keluar rumah. Dia agak terkejut melihat kedatangan mereka tanpa memberi kabar sebelumnya. Masuk, masuk. Ada apa ini, Sun? Kok tiba-tiba sampai di rumahku? Tanya petinggi terlebih dulu kepada Suntono. Pak Dula, ucap Suntono. Pak Dula mulai menjelaskan jika kedatangannya masih bersangkutan dengan teror pocong Kuntoro. Pak Dula menjelaskan kronologi pasca dia bersama dengan Suntono, Anwar dan Joko keluar dari rumah petinggi kemarin, hingga kejadian siang tadi di rumah Anwar. Menanggapi perkataan Pak Dula, petinggi juga menceritakan jika tadi ada warga yang datang ke balai desa melaporkan jika ada warga yang hampir celaka karena diganggu oleh pocong Kuntoro. Petinggi tidak habis pikir jika akan sampai seperti ini. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Aku tidak paham jika masalah begini, ujar petinggi kepada Pak Dula. Pak Dula kemudian memberikan saran agar desa menggelar sebuah pengajian dengan skala besar di desa Gelagah dan digelar di tengah desa dan salah satunya digelar di makam Kuntoro. Setuju, Bu? Tanya Pak Dula kepada Ngatina yang dari tadi hanya diam. Ngatina mengangguk. Menurutnya jika cara ini adalah yang terbaik untuknya dan anaknya, terutama untuk seluruh warga desa. Tapi, apa warga-warga mau melakukannya? Tanya Ngatina. Biar aku yang buat pengumuman, Bu. Insya Allah, warga-warga tidak keberatan. Ini juga untuk keamanan desa, ujar petinggi. Lalu, kapan, Pak? Tanya petinggi. Kamis, minggu depan, jawab Pak Dula. Malam Jumat, Pak Dula mengangguk. Yang di desa mau digelar di mana? Di depan rumah saja, halamanku luas, tugas petinggi. Semuanya sepakat. Pertemuan Pak Dula, Joko, Suntono dan petinggi terjadi di hari Minggu. Artinya masih ada 4 hari lagi untuk mengumumkan ke warga desa jika malam Jumat besok akan diadakan pengajian besar untuk keamanan desa. 2 hari setelah itu, siang hari saat suasana desa sedang lengang, sebuah mobil bak terbuka dengan pengeras suara melintas keliling desa. Woro-woro, bagi semua warga desa, hadirilah pengajian desa yang akan digelar pada hari Kamis pukul 7 malam di rumah petinggi. Suara itu terus menggema di setiap sudut desa seiring dengan mobil yang terus menggilas jalanan desa. Warga desa Gelagah satu persatu muncul dan berkerumun. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat mobil itu keliling di tengah siang bolong? Warga yang berkerumun saling menatap dan bertanya-tanya. Mereka pun bertanya-tanya penasaran. Melihat warga yang ramai keluar rumah, toa pengeras suara pada mobil yang semula melintas pelan menjadi berhenti. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hari Kamis jam 7 malam akan diadakan pengajian di rumah Bapak petinggi. Diharapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya datang. Pengajian? Pengajian apa, Pak?
teriak salah satu warga yang penasaran. "Datang saja Pak, untuk keamanan desa," tugas orang dengan pengeras suara di dalam mobil. Keamanan? Warga desa yang mendengarnya pun bingung. Mobil sudah kembali melaju manakala mereka hendak bertanya lebih jelas lagi. Sejak dulu budaya mengumumkan sebuah pengumuman atau acara dengan metode keliling desa menggunakan pengeras suara sudah ada dan bahkan masih diterapkan hingga sekarang di desa-desa. Hari yang direncanakan tiba. Pagi buta selepas orang-orang menunaikan sholat subuh, warga berduyun-duyun menuju rumah petinggi desa. Karena selain acara akan digelar di sana juga digunakan warga untuk mempersiapkan segala hal yang akan digunakan untuk malam nanti. Budaya gotong royong memang telah menjadi budaya warga desa. Terlebih jika desa atau ada salah satu warganya memiliki acara yang bersifat mengumpulkan banyak orang. "Pak Petinggi, sebenarnya pengajian dalam rangka apa?" tanya salah seorang warga yang baru saja datang. "Untuk keamanan desa, Bu," terang petinggi. "Keamanan apa, Pak? Kan tidak pernah ada kejahatan," tanyanya dengan menatap heran petinggi. "Bukan masalah kejahatan, tapi apa, Pak?" salah ibu-ibu yang lain yang turut menyimak percakapan mereka berdua. "Tapi buat Pocong Kuntoro, agar dia tenang di alamnya dan desa bisa kembali aman dan dijauhkan dari gangguan-gangguan semacam itu lagi," jelas petinggi dengan lugas. Warga yang mendengar penjelasan petinggi pun tidak ayal membuat mereka terkejut dan saling menatap satu sama lain. "Sudah ada warga yang hampir celaka karena ulahnya. Kita tidak bisa terus-terusan diam dan menunggu Pocong Kuntoro itu hilang dengan sendirinya dari desa Glaga. Kita kudu tirakat atau berusaha. Kita harus berdoa bersama-sama nanti malam kepada Yang Maha Kuasa," tambah petinggi. "Berarti nanti malam ada Pocong Kuntoro akan kesini," bisik seseorang warga dari kejauhan. Tapi suara itu dapat didengar oleh petinggi. "Tidak usah takut, Bu," gertak petinggi. "Ibu-ibu rewang di sini ya. Nanti bapak-bapak menyiapkan tempatnya." Hari itu suasana desa ramai dan sibuk. Para warga lalu lalang menyiapkan acara nanti malam. Di sisi lain, tidak perlu waktu lama. Berita mengenai pengajian malam nanti yang ada kaitannya dengan Pocong Kuntoro dengan cepat menyebar luas dari mulut ke mulut ke seluruh warga penjuru desa. Hal itu lantas membuat desa semakin ramai. Bahkan ada warga dari luar desa yang sengaja datang membantu hanya karena penasaran. Di tengah keramaian orang-orang di rumahnya, petinggi memanggil beberapa orang untuk diajak rembukan tentang acara pengajian malam nanti. Di antaranya ada tokoh masyarakat desa, beberapa ketua RW, dan orang-orang kepercayaan petinggi seperti Joko dan Suntono serta Pak Dula sebagai tokoh penting dalam masalah ini. "Bagaimana rencana nanti malam, Pak Dula?" tanya petinggi. "Jalankan sesuai rencana, Pak. Pengajiannya akan digelar di sini dan kuburannya Kuntoro." "Kuburannya Kuntoro?" sentak beberapa orang di sana yang belum mengetahui rencana ini. "Tenang, Pak. Insya Allah aman," ucap Pak Dula. Setelah diberi sedikit penjelasan, mereka pun mengerti dan bersedia membagi orang-orang di sini menjadi dua kalangan. Kalangan pengajian di depan rumah petinggi dan kalangan pengajian di kuburan Kuntoro. Pak Dula, Joko, Anwar, ditambah dua orang lagi akan ikut di kuburan Kuntoro. Sementara petinggi dan orang-orang sisanya akan tetap di desa, mengawasi pengajian yang digelar di desa. "Perlu berapa orang untuk yang di kuburan Kuntoro?" tanya petinggi. "Kira-kira 10 lagi, Pak. Bunga Tina diajak sekalian." Setelah perkataan Pak Dula itu, petinggi memanggil beberapa orang untuk ditugasi mencari orang yang akan pergi dengan Pak Dula petang nanti. Suara azan maghrib terdengar di pengeras suara masjid. Orang-orang yang sejak tadi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing pun satu persatu pulang, ganti pakaian dan mempersiapkan diri untuk acara pengajian yang tidak lama lagi akan dimulai. Dari balik rumahnya yang sepi, Ngatina diam sambil menatap kaca di depan wajahnya. "Apa yang akan terjadi malam ini?" "Le, Ibu selalu berdoa untuk keselamatanmu dunia dan akhirat. Yang tenang ya, Nak." Suasana hati Ngatina semakin tidak tenang seiring dengan waktu pengajian untuk anaknya semakin dekat. Dia tidak siap jika harus menyaksikan atau menerima sesuatu hal buruk yang menyangkut anaknya nanti. Tanpa ia sadari, derai air mata keluar dari kedua matanya.
Tangisnya pecah. Ngatina tidak kuasa menahan air matanya mengingat setiap tragedi yang terjadi setelah anaknya Kuntoro meninggal dunia. Dek dek dek. Suara ketukan pintu memecah suasana Ngatina yang sedang memikirkan anaknya. Dengan cepat ia mengusap matanya yang penuh dengan air mata. "Siapa?" ucap Ngatina sambil berjalan keluar. Setelah membuka pintu, ternyata yang berada di balik pintu rumahnya adalah Suraji adiknya. Ngatina kaget dengan kedatangannya. "Aku dengar akan ada pengajian untuk Kuntoro, Mbak. Jadi aku kesini," ujar Suraji. Namun Suraji termangu manakala melihat mata Ngatina sembab. "Ada apa, Mbak? Kok terlihat sedih?" tanya Suraji penasaran melihat Ngatina sedikit murung dengan mata sembab. Sudah, masuklah dulu. Aku mau siap-siap, lalu berangkat," suruh Ngatina. Ngatina mengelak dari pertanyaan Suraji, lalu kemudian masuk kamar. "Bu Ngatina, ayo berangkat," teriak ibu-ibu yang menghampiri Ngatina di rumahnya. Tidak berselang lama, Ngatina dan Suraji berangkat dari rumah. Di jalan ia berpapasan dengan warga lain yang sama-sama akan ke rumah petinggi. Sesampainya, ternyata sudah banyak warga yang datang. Kebanyakan di antara mereka datang dengan membawa keluarga dan anak-anaknya, karena takut terjadi apa-apa jika ditinggal sendirian. "Yang ditunggu sudah datang," tugas Pak Dula. "Bu Ngatina, ibu ikut ngaji ya? Yang di kuburannya Kuntoro ya? Dengan saya dan yang lainnya," ucap Pak Dula. Ngatina mengangguk, sementara mulutnya bungkam. "Kamu ikut sekalian saja, Mas," ajak Pak Dula kepada Suraji. Waktu terus berlalu, dan suasana sudah semakin ramai. Petinggi memberi perintah agar pengajian malam ini segera dimulai. Rombongan Pak Dula mulai berangkat dengan mobil pick-up yang sudah disediakan. Sopir mulai memacu kemudinya. Dalam perjalanan, Ngatina masih tetap dengan wajah murungnya. Walau demikian, matanya tajam memperhatikan jalanan. Sejauh mata memandang, Ngatina hanya mendengar deru mesin mobil pick-up yang sangat kencang. Hanya ada pohon, persawahan, dengan pemandangan gelap di mana-mana. Entah mengapa suasana hatinya malam ini tidak seperti biasanya, tidak tenang. Mobil mulai melambat, pertanda sebentar lagi akan sampai. Mobil berhenti beberapa ratus meter sebelum pemakaman karena ukuran jalan selanjutnya hanya cukup dilalui motor saja. Satu persatu orang turun dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Suasana mencekam mulai menyeruak ke orang-orang yang baru saja sampai di tempat di mana Kuntoro disemayamkan. Keheningan kuburan memang selalu berhasil membuat siapa saja merinding manakala berada di dalamnya. Pak Dula mengajak semuanya untuk bersama-sama duduk mengelilingi kuburan Kuntoro. Ada kengerian di kuburan ini, ada keheningan yang menyimpan misteri di sini, dan rasa takut setiap orang yang datang ke sini. Setiap warga yang berada di kuburan Kuntoro tidak bisa menutupi wajah paniknya. Di situasi begini, waktu terasa lama sekali berputar. Suasana masih aman saat pengajian akan dimulai. "Lilinnya dinyalakan," suruh Pak Dula. Setelah dirasa cukup terang, Pak Dula memulai pengajiannya. "Sudah?" tanya Pak Dula kepada semua orang di sana. Semuanya mengangguk, tandanya semuanya siap. "Apapun yang terjadi, jangan pergi," ucap Pak Dula. Pak Dula pun memulainya. Pengajian yang dilakukan adalah seperti pengajian untuk orang meninggal pada umumnya, yakni membaca surat Yasin dan bacaan tahlil. Sampai surat Yasin selesai dibaca, suasana masih tenang. Bedanya, hawa terasa sangat panas. Akibatnya semua orang terlihat sibuk mendinginkan dirinya sendiri. Jika diberi pilihan, mungkin mereka ingin lekas pergi dari sini, tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Mereka sudah diberi amanah oleh petinggi dan tidak ada jawaban lain selain menerima dan menjalankannya. Semua ini demi desa. Begitulah kata-kata petinggi yang selalu mereka ingat. Malam semakin larut. Suara untayan-untayan kalimat suci masih terus dibacakan di kuburan Kuntoro. Namun, beberapa saat selanjutnya, keanehan mulai terjadi. Suasana yang semula panas seketika berubah tanpa aba-aba. Angin berembus sangat kencang sampai mematikan lilin-lilin di sekitar kuburan Kuntoro. Merasa curiga, Pak Dula mulai memperhatikan sekitar dengan senter yang ia bawa, sambil terus merapalkan doa bersama warga yang lain. Rasa panik mulai merasuk. Mereka pun saling pandang dan merasa jika akan terjadi sesuatu sebentar lagi. Menyadari ketakutan warga datang, Pak Dula sedikit menenangkannya.
Yang tenang, tidak perlu takut. Ini hanya angin, ucap Padula. Padula berhenti membaca doanya. Ia menyuruh warga yang lain melanjutkan tanpanya. Ia ingin keliling sebentar, memastikan jika semuanya akan aman. Mas Suntono, temani saya, pinta Padula. Padula kemudian menjauh, lalu menelusuri area makam sambil ditemani Suntono. Sementara yang lain masih tetap di posisi yang sama. Perasaanku tidak enak, Mas. Ada apa ya? Ujar Padula. Mendengar hal itu Suntono bingung. Enggak enak gimana, Pak? Padula menghela nafasnya dalam. Bantu saya mengecek keadaan, Mas, suruh Padula. Cukup lama Padula dan Suntono menelusuri setiap sudut area pemakaman dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Bahkan hingga seluruh bacaan selesai dibacakan, Padula dan semuanya tidak menjumpai apa-apa. Ia pun bernapas lega. Ayo Pak, buruan pulang, ucap para warga yang sudah ingin cepat kembali ke desa. Walau tidak menjumpai pocong Kuntoro, namun berada di kuburan yang arwahnya masih buntayangan, sudah membuat mereka bergidik ketakutan. Malam itu setelah rombongan Padula kembali ke desa, ternyata yang melakukan pengajian di rumah petinggi juga tidak menemukan hal yang mencurigakan atau menyeramkan. Apa sudah aman, Pak? Tanya petinggi setelah Padula beserta rombongannya sampai. Dipantau saja ke depannya bagaimana. Kalau ada kejadian lagi, kita gelar pengajian lagi. Kalau perlu rutin, agar desa ini benar-benar aman, tutur Padula. Tapi saya tidak siap kalau di kuburannya Kuntoro lagi, Pak, salah seorang yang ikut bersama rombongan Padula tadi. Pak, apa yang di kuburannya Kuntoro tidak bisa diganti sore saja? Pinta petinggi. Karena menurutnya hal itu terlalu beresiko dan khawatir jika terjadi apa-apa menimpa warganya di sana. Padula terdiam lama, seakan tengah berpikir. Ya sudah, tidak masalah. Lalu kapan pengajiannya selanjutnya, Pak? Tanya petinggi. Setelah melewati sedikit musyawarah dengan beberapa orang dan mengajak Ngatina, semuanya sepakat jika akan rutin digelar setiap 1 minggu sekali dalam kurun waktu 1 bulan. Para warga yang masih di sana kaget mendengar pengumuman dari petinggi terkait pengajian yang akan terus digelar. Jangan terlanjur senang dulu bapak-bapak, ibu-ibu, seru petinggi. Malam itu untuk sementara warga desa merasa aman. Seakan benar, berhari-hari setelah pengajian yang pertama tidak ada warga yang mengaku mendapat gangguan dari pocong Kuntoro. Pengajian kembali digelar untuk kedua kalinya. Para warga pun perlahan mulai merasa aman karena teror pocong Kuntoro tidak lagi muncul di tengah-tengah mereka. Satu persatu warga pun mulai berani beraktivitas malam lagi dan membiasakan diri seperti sedia kala lagi. Bahkan hingga pengajian yang ketiga, keadaan desa masih aman dari gangguan pocong Kuntoro. Mengetahui hal itu, banyak warga desa semakin yakin jika teror pocong Kuntoro sudah berakhir. Warga desa menyambut senang atas hilangnya teror dari pocong Kuntoro, terlebih lagi Ngatina. Perasaannya tidak lagi terusik dengan perkataan orang-orang yang terus menggunjing almarhum anaknya. Warga desa menilai jika usaha mereka melakukan pengajian 3 minggu ini berhasil. Sudah lewat jam 12 malam, mata Ngatina masih terbuka lebar. Di atas tempat tidurnya hanya ada lampu pijar kuning yang menyala seperti biasa. Setiap malam selalu begitu. Walau suasana desa perlahan tenang, tapi jauh di dalam perasaannya, ia belum sepenuhnya merasa tenang. Beberapa hari terakhir pikirannya gelisah, kepikiran dengan anaknya Kuntoro. Ngatina ingin semuanya cepat hilang dan berlalu, agar ia bisa hidup dengan tenang sepenuhnya. Malam itu entah mengapa terasa panas tidak seperti biasanya. Keringat Ngatina bercucuran deras. Sesekali ia mengusapnya dengan tangan. Bagaimana keadaan anakku di sana? Pertanyaan itu selalu menghantui pikiran Ngatina akhir-akhir ini. Ngatina termenung dengan pandangan melayang ke langit-langit kamarnya. Berkali-kali Ngatina mengubah posisi tidurnya dengan harapan agar kantuk dengan cepat melibas kesadarannya. Akhirnya setelah sekian lama memejamkan mata, kesadaran Ngatina berangsur menghilang berganti dengan lelapnya malam. Beberapa saat kemudian, Ngatina bermimpi. Mimpi yang membuatnya tidak tenang, bahkan akan sakit hatinya ketika ingat mimpinya kala itu. Bu, ibu, tolong aku bu. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Suaranya lirih, merintih meminta tolong kepadanya.
Suara itu terdengar sangat jauh, tapi jelas di telinga Ngatina. "Bu." Berkali-kali Ngatina mendengarnya, sementara yang ada di depan matanya hanyalah kegelapan yang tidak terlihat apa-apa. Ngatina berusaha mencari dari mana arah suara itu berasal. Hingga di satu waktu, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Bu, tolong aku." Ngatina terkejut karena suara itu terdengar lebih keras dan menjadi sangat familiar di telinganya. Setelah mendengarnya lebih jelas, dengan cepat Ngatina mengenalinya. "Kuntoro. Ini suaranya Kuntoro. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku?" Ngatina mulai panik. Ia berjalan ke sana kemari berharap menemukan anaknya yang sedang meminta tolong kepadanya. "Kuntoro, Kuntoro," panggil Ngatina. Ia terus mencari di mana anaknya berada. Walau matanya terbuka, tapi berjalan di sana seperti berjalan di dalam gua yang gelap. Ngatina terus berjalan dengan tangannya yang meraba-raba seperti orang buta, hingga setitik cahaya kecil menyorotnya dari kejauhan. Melihat itu, Ngatina segera berlari ke arahnya sambil meneriaki nama anaknya. "Kuntoro, Kuntoro." Namun langkah Ngatina semakin lambat manakala ia semakin dekat dengan cahaya itu. "Kuntoro," panggil Ngatina saat melihat anaknya kini berada di hadapannya. Tapi yang Ngatina lihat bukanlah Kuntoro dengan keadaan yang ia harapkan. Kuntoro bersimpu dengan pakaiannya yang sangat lusuh, serta lehernya terikat oleh tali yang besar. Sementara di sebelahnya berdiri sosok pocong yang berukuran 3 kali dari ukuran tinggi manusia dewasa. Wajahnya gosong dengan daging-daging rusak yang masih bersisa menempel di wajahnya. Sampai-sampai Ngatina perlu mendangakkan kepalanya untuk melihat ujung kepala dari pocong yang jangkung itu. Di dekatnya, Kuntoro terus menangis dan merintih. Terlihat sekali ia sangat tersiksa di sana. Sementara Ngatina semakin lemas melihat keadaan anaknya. Ngatina berusaha mendekati Kuntoro walau dengan rasa takut. Ia ingin membebaskan anaknya walaupun ia sendiri tidak tahu apa penyebab anaknya diperlakukan seperti itu. Rasa cinta dan sayangnya kepada anaknya seakan mengaburkan rasa takutnya yang harus berhadapan dengan pocong yang membelenggu Kuntoro. Namun naas, upayanya berakhir sia-sia. Di depan pocong itu seperti berdiri sebuah tembok tidak kasat mata yang menyebabkan Ngatina tidak dapat menembusnya. "Kuntoro," ucap Ngatina sambil menangisi keadaan anaknya. Ngatina merasa sangat tidak berguna sebagai seorang ibu kala itu. Berkali-kali ia gagal saat hendak melepaskan anaknya dari pocong jangkung itu. Ngatina bersikir, lalu memohon kekuatan kepada penciptanya untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian Ngatina kembali melakukan hal yang sama. Namun kali ini tubuh Ngatina terpental jauh saat menghantam tembok tidak kasat mata di depannya. Ia terlempar jauh hingga membuatnya sadar lalu membuka mata. Bu Ngatina, ibu sudah sadar," ucap orang-orang di dekatnya. Ngatina kaget melihat banyak orang berada di dekatnya. "Aku kenapa?" tanya Ngatina dengan wajah bingung. "Alhamdulillah siuman." Syukur ibu-ibu saat melihat Ngatina sudah membuka mata. "Tidak usah banyak tanya dulu, biarkan Bu Ngatina tenang dulu," seru Bu Lastri, tetangga belakang rumah Ngatina yang mendengar Ngatina teriak histeris memanggil nama anaknya. Bu Lastri menyuguhkan segelas air putih yang segera disambut oleh Ngatina dan diminumnya sampai habis. "Bu Lastri, aku kenapa?" tanya Ngatina dengan kondisi yang sudah agak tenang. "Kalau Bu Ngatina sudah tenang, nanti saya jelaskan," tutur Bu Lastri. "Tadi sehabis subuh, saya dengar ibu teriak-teriak histeris memanggil-manggil Kuntoro, Bu. Rumahmu tidak terkunci. Pas saya cek, Bu Ngatina sudah pingsan," ucap Bu Lastri kepada Bu Ngatina. Mendengar penjelasan Bu Lastri, Ngatina seperti tidak percaya. Tidak lama kemudian Ngatina tiba-tiba menangis. Ia teringat dengan mimpi buruknya. Hal itu membuat Bu Lastri dan yang lainnya kebingungan. Bu Ngatina," panggil Bu Lastri. "Saya mimpi Kuntoro diikat lehernya." "Siapa yang mengikatnya, Bu?" tanya Bu Lastri. "Saya tidak tahu, badannya besar dan sangat tinggi. Kuntoro ketakutan," ujar Ngatina dengan suara sesegukan. Wajah Bu Lastri mulai tegang, pun dengan wajah ibu-ibu yang lainnya. Pocong tinggi sekali.
Pocong itu yang mengikat leher Kuntoro, ucap Ngatina. Kayaknya Bu Ngatina mimpi buruk, saut Bu Lastri yang berada di belakang Bu Ngatina. Bu Ngatina menggeleng, menepis perkataan Bu Lastri. Tidak Bu, itu terlihat nyata. Saya harus membebaskan anakku, ucap Ngatina dengan air mata yang terus keluar dari kedua matanya. Sementara semuanya diam mendengar perkataan Ngatina, Bu Lastri tiba-tiba beranjak dari duduknya lalu keluar rumah. Mau kemana Bu? Tanya Bu Lastri. Rumah petinggi. Untuk sementara dengan laporan kepada petinggi adalah jalan yang tepat. Cukup lama Bu Lastri menunggu petinggi di kantor desa pada pagi yang sudah menjelang siang waktu itu. Petinggi sedang perjalanan ke desa sebelah. Tunggu, terang perangkat desa yang ada di kantor. Setelah cukup lama, petinggi datang. Oh, Bu Lastri, sapa petinggi. Pak, Bu Ngatina. Bu Ngatina kenopo? Tanya petinggi. Aneh Pak, jawab Bu Lastri dengan nada pelan karena takut jika didengar oleh lainnya. Nanti aku ke sana Bu, kamu temani Bu Ngatina dulu ya, ujar petinggi. Bu Lastri mengiyakan, lalu melangkah kembali ke rumah Ngatina. Saat sampai, mendadak Bu Lastri menghentikan langkah lalu terdiam saat melihat Ngatina kembali tidak sadarkan diri. Ngatina kembali melihat Kuntoro masih dengan tali yang mengikat lehernya dan tidak terlihat di mana ujung tali yang satunya. Pocong jangkung yang dilihat sebelumnya pun kini tidak lagi berada di sebelah Kuntoro. Mengetahui itu, Ngatina buru-buru mendekati Kuntoro dengan maksud ingin melepaskannya. Tembok yang tidak bisa ia lihat kembali menghalanginya. Berkali-kali Ngatina berusaha, berkali-kali pula ia gagal. Kuntoro seperti terkurung di dalam sebuah tempat yang tidak seorang pun bisa mengeluarkannya. Ngatina melihat Kuntoro berusaha berbicara. Ngatina menatapnya nanar sambil membantunya agar bisa bicara dengan tenang. Kuntoro, Kuntoro, ucap Ngatina. Ia menangis di depan anaknya, hatinya teriris melihat kondisi anaknya. Kuntoro masih berusaha berbicara, walau berat dan susah. Kuntoro masih memaksa mulutnya agar terbuka. Walau Ngatina sudah memberi isyarat jika tidak perlu berbicara, tapi Kuntoro masih memaksa keinginannya. Hingga akhirnya Kuntoro mampu mengeluarkan suaranya, walau pelan. Aku mati dikorbankan. Aku gak salah Bu, ampuni aku Bu, ucap Kuntoro dengan susah payah. Sesaat setelah mengatakan itu, tali yang mengikat leher Kuntoro tiba-tiba mengencang dan menarik Kuntoro menjauhi ibunya. Kuntoro hanya pasrah menerima tubuhnya yang dibawa menjauh. Sementara Ngatina menangis histeris melihatnya. Melihat itu, Ngatina berusaha mengejarnya, namun usahanya masih berakhir sia-sia. Tubuhnya terlempar, kepalanya menghantam benda yang tidak bisa ia lihat karena gelap. Hingga saat Kuntoro tidak lagi dapat ditangkap oleh matanya, Ngatina terus menangis. 1 jam setelah Bu Lastri kembali, petinggi datang menyusul. Petinggi tidak datang sendirian, ia ditemani Pak Dula dan 2 ajudan setianya, Suntono dan Joko. Alhamdulillah, jenengan teko Pak, seru ibu-ibu di sana. Bagaimana keadaannya Bu? Tanya petinggi. Ya begini Pak, jawab Bu Lastri. Saat itu Ngatina masih memanggil-manggil nama anaknya, walau matanya masih tertutup rapat. Bebaskan Kuntoro, teriak Ngatina. Petinggi dan Pak Dula diam saja sambil memperhatikan. Nanti sadar sendiri, ujar Pak Dula. Walau demikian, Ngatina masih terus memanggil-manggil nama Kuntoro sambil sesekali berontak. Ibu-ibu di dekatnya pun dengan sigap menahan badannya. Beberapa menit kemudian, Ngatina siuman. Setelah badannya terentak, keringatnya mengalir deras, nafasnya pun ngos-ngosan. Seakan sudah mengerti tugasnya, Bu Lastri langsung memberinya air putih dan langsung diminumnya sampai habis. Jenengan mimpi apa Bu? Tanya petinggi. Kuntoro diikat Pak, kasihan anakku, dia takut, ucap Ngatina sambil menangis sesegukan. Pak Dula mendekat ke Ngatina lalu melontarkan sebuah pertanyaan. Siapa yang mengikatnya? Aku tidak tahu Pak. Yang aku lihat hanyalah pocong yang sangat tinggi. Kasihan Kuntoro ketakutan. Terus selain diikat, apalagi? Diseret.
Kamu melihatnya di mana? Nggak tahu, Pak. Tempatnya gelap gulita. Aku tidak melihat apa-apa. Padula kemudian menoleh ke petinggi dengan raut muka menyimpan makna. Ditumbalke, Pak. Seru seorang ibu-ibu di belakang Padula. Dia adalah Bu Nur. Jangan ngawur, Bu, ucap petinggi. Biasanya kalau begitu itu karena jadi korban tumbal, Pak. Guntoro belum tenang. Arwahnya masih ditahan sama iblis yang membuatnya mati. Ngatina yang mendengarnya pun semakin ketakutan dan khawatir dengan kondisi anaknya sekarang. Ya Allah, anakku. Ngatina semakin histeris ketakutan. Sudah, Bu, tidak usah bicara dulu. Kasihan Bu Ngatina, biarkan dia tenang dulu, ujar Bu Lastri. Ucapan Bu Nur membuat semua orang yang mendengarnya penasaran. Apa benar Guntoro meninggal akibat ditumbalkan seseorang? Bu Ngatina, panggil petinggi saat Ngatina baru saja sampai di rumah petinggi. Malam itu adalah malam terakhir pengajian yang digelar untuk mendoakan almarhum Guntoro dan hanya akan dipusatkan di pelataran rumah petinggi. Dengan pengajian terakhir ini, harapannya segala hal yang berkaitan dengan teror pocong hitam Guntoro berakhir dan desa Gelaga kembali aman bagi seluruh warganya. Di antara persiapan pengajian malam itu yang hampir selesai, tiba-tiba ada warga berlarian tunggang langgang menuju rumah petinggi. Pocong. Enggak, Pak. Sudah, duduk dulu, itu diminum, suruh petinggi. Petinggi lalu menyuruhnya diam dan tidak memberitahukannya kepada warga yang lainnya, karena akan membuat warga yang lain takut dan menimbulkan kegaduhan yang baru. Pengajian pun dimulai. Semua warga dengan seksama membaca kalimat-kalimat suci. Mereka melakukan ini semua dengan harapan agar teror ini cepat hilang dari tengah-tengah mereka. Tapi anehnya, berbeda dengan pengajian-pengajian sebelumnya yang berjalan tenang, tiba-tiba malam itu angin kencang datang di tengah-tengah pengajian, menerbangkan segalanya yang ada di sana. Pak Petinggi, gimana ini? Tanya para warga yang saling sahut. Tetap teruskan, ucap Abdullah dengan suara lantang. Malam ini adalah malam pertaruhan terakhir bagi warga desa. Sekalipun hujan, pengajian ini harus tetap diselesaikan. Di tengah keriuhan orang-orang, sekelebat kain hitam berisi tiba-tiba terbang di atas rumah petinggi. Pocong, teriak salah satu warga yang menyadari kehadirannya. Menyadari hal itu, para warga berhamburan. Beberapa di antara mereka bahkan lari dan kembali ke rumah karena saking ketakutannya. Beberapa yang lainnya masih bertahan dan terus membaca setiap bait doa-doanya, termasuk petinggi, Padula, dan Ngatina. Mereka masih khusyuk membacanya. Semua ini demi desa, ucap petinggi dari dalam hati. Tetap baca, insya Allah Gusti Allah bersama dengan kita semua, jangan dilihat, seru Padula. Warga yang masih bertahan pun mendengar arahannya. Menyaksikan pocong dan angin yang terus tertiup membuat orang-orang di sana terjebak di situasi yang mencekam. Singkat cerita, pengajian selesai. Anehnya, angin mulai mereda berbarengan dengan doa selesai dibacakan. Banyak warga langsung pamit pulang ke rumah. Ada juga yang masih bertahan karena takut jika jalan sendirian. Apa ini sudah cukup, Pak? Tanya petinggi kepada Padula. Semoga, jawab Padula singkat. Sudah, Pak, saya tidak enak jika melibatkan warga terus-terusan. Setelah ini biar saya yang tirakatan setiap hari agar anakku tenang. Saya terima kasih banyak dengan Pak Petinggi dan Padula, ucap Ngatina dengan suaranya yang lesu. Waktu terus berlalu. Perlahan, warga mulai beraktivitas normal lagi. Gangguan pocong Guntoro belum sepenuhnya hilang. Kendati demikian, gangguan-gangguan itu datang hanya berupa menampakkan diri di beberapa titik desa saja. Hal itu membuat warga desa jengah dan mulai terbiasa hidup berdampingan dengan gangguan pocong Guntoro yang masih mengintai mereka. Seiring berjalannya waktu hingga bertahun-tahun setelahnya, teror pocong Guntoro mulai meredup dan hilang dengan sendirinya. Bahkan sampai sekarang teror itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah ceritanya yang melegenda bagi kalangan orang tua yang tinggal di desa Gelaga dan sekitarnya. Bertahun-tahun lamanya setelah cerita kelam Guntoro, Ngatina sudah berubah menjadi perempuan tua yang berdirinya tidak lagi tegak. Adiknya pun kini sudah jarang sekali menjenguknya.
Kuntoro, maafkan ibu. Ibu tidak bisa mendidikmu dengan baik sampai kamu berakhir begini. Sebuah kalimat yang selalu ia sisipkan di setiap doanya. Desa Gelaga pun kini mengalami banyak perubahan. Warganya bertambah dan bahkan kini mulai membangun sebuah wisata desa untuk menarik kedatangan orang. Hari sudah berganti dan baru masuk pukul 6 pagi. Seperti biasa, Ngatina merebus air untuknya mandi di pagi hari. Tubuhnya yang tidak lagi kuat kerap kali menyusahkannya dalam beraktivitas sehari-hari. Setelah mandi, Ngatina biasa duduk di kursi depan rumahnya, sekedar melihat orang-orang yang lalu lalang. Baginya, melihat orang-orang dan menyapa mereka sudah cukup menjadi hiburan untuknya di antara hari-harinya yang sepi. Seperti biasa, Ngatina berjalan pelan ke pintu depan yang masih tertutup rapat. Jalannya pelan seperti lansia pada umumnya. Baru saja ia membuka pintu yang belum terbuka sepenuhnya. Selembar kertas tersapu dari luar ke dalam rumah. Melihat itu, Ngatina berusaha mengambilnya. Kertas yang awalnya ia kira kertas biasa yang tidak terpakai, ternyata adalah sebuah surat berisikan tulisan yang hampir penuh di satu halamannya. Ngatina lantas mengambil kacamata yang sempat dibelikan Suraji di atas meja rumahnya. Ngatina mendekatkan secari kertas itu tepat di depan matanya agar terbaca olehnya. Maafkan saya, Kuntoro. Sebuah kalimat awal yang cukup membuat jantungnya terkejut. Surat apa ini? Siapa yang kirim? Pikir Ngatina saat baru membaca kalimat pembukanya. Karena takut terjadi apa-apa dan khawatir ada orang yang memperhatikannya, Ngatina kembali menutup pintunya lagi, lalu masuk ke dalam kamarnya. Ia lalu duduk di atas dipan tua, tempat biasa yang ia gunakan tidur. Ngatina lalu membaca isi suratnya. Maafkan saya, Kuntoro. Maafkan aku karena telah mengorbankanmu demi nafsu setanku. Aku menyesal. Aku terpaksa melakukan ini karena aku tidak tahu lagi harus mengorbankan siapa lagi. Satu persatu keluargaku habis karena sudah lebih dulu kukorbankan. Tapi iblis itu masih juga meminta tumbal selanjutnya agar aku tidak kehilangan hartaku. Sekali lagi maafkan saya, Kuntoro. Aku pikir kamu hanya pemuda yang dibenci banyak orang karena perilakumu yang banyak merugikan orang. Atas dasar itu, aku menumbalkanmu waktu itu. Kejadian yang membuatmu tewas waktu itu hanyalah rekayasa yang aku buat dengan orang-orang suruhanku. Maafkan saya, Kuntoro. Maafkan saya, Bu Ngatina. Saya menyesal. Tubuh Ngatina bergetar. Jantung Ngatina tiba-tiba terpacu dengan cepat. Darahnya berdesir mengalir dengan cepat ke kepalanya. Ia terkejut membaca setiap kata di dalam surat itu. Ngatina menangis. Air matanya tidak terbendung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Apa surat ini benar? Siapa yang menulis? Siapa yang mengirimnya ke sini? Meski ragu dengan keberadaan surat itu, Ngatina terus menangis. Pagi hari yang biasanya ia lalui dengan tenang, kini harus dilaluinya dengan situasi sulit karena sebuah kenyataan pahit. Akhirnya selesai. Ini adalah tulisan paling sulit untuk diselesaikan sejauh ini, entah karena kesibukan pekerjaan atau karena gangguan-gangguan yang lainnya. Tapi saya lega, akhirnya bisa selesai. Beberapa minggu yang lalu, saat terakhir saya bertemu dengan narasumber cerita ini, beliau memberikan pesan. Tolong doakan Kuntoro agar tenang di sana. Terlepas dari kebenaran apakah dia tewas karena ditumbalkan atau tidak, yang terpenting saya minta doanya. Sampai cerita ini selesai ditulis, narasumber juga belum mengetahui mengenai kebenaran isi surat yang diterima Bu Ngatina. Tapi yang pasti, Bu Ngatina terpukul dan sedih mengetahui itu. Jika menurut kalian part akhir terkesan buru-buru, saya katakan iya. Karena kalau cerita ini tidak saya selesaikan sekarang, mungkin entah kapan cerita ini akan selesai. Kuntoro, semoga kau tenang di sana. Dan untuk desa Gelaga, semoga selalu menjadi desa yang nyaman bagi seluruh warganya. Apa yang tertulis, itulah yang boleh diketahui. Sekali lagi, terima kasih banyak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.